Selamat pagi, Oma, Opa, Om Tante, Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di persekutuan lansia yang kedua kali. Bagaimana kabar Oma, Opa, Bapak Ibu semua? Sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, karena kita selalu dijaga oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Ya, Bapak Ibu, walaupun persekutuan kita saat ini hanya bisa berjalan secara online, tapi kita tetap mengucap syukur ya, karena kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, kita bisa mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita, dan yang terlebih penting kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman yang selalu menjadi kekuatan kita setiap hari. Kita siap untuk memulai persekutuan pagi ini? Mari kita angkat satu pujian dari buku PPUL ini nomor 75 dari terbit Matahari. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dari terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oma, Opa, Bapak Ibu, kita akan minta pimpinan Tuhan untuk persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih karena kami boleh melewati hari kemarin dengan pergumulan kami masing-masing. Dan pada pagi hari tadi, Engkau membangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Terlebih lagi, kami sangat berterima kasih untuk persekutuan lansia yang boleh kami ikuti pada saat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan jalannya persekutuan pada saat ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang Maha Kudus boleh bekerja di setiap hati kami, sehingga setiap kami boleh dikuatkan melalui puji-pujian yang akan kami nyanyikan, dan terlebih lagi melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Tema persekutuan pada pagi hari ini adalah kuasa Allah melampaui doa kita, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Oma, Opa, Bapak Ibu sekalian, pastinya kita pernah mendapatkan jawaban doa atas permohonan-permohonan yang kita panjatkan. Mungkin jawabannya sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan mungkin melebihi dari apa yang kita mau. Tetapi mungkin pernah kita menunggu-nunggu jawaban Tuhan, tapi nggak datang-datang. Ya,
Opa Oma, Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Nah, Bapak Ibu, nanti kita juga akan mendengarkan sebuah kesaksian dari salah seorang di antara kita. Ya. Nah, untuk sebelum kita mendengarkan kesaksian itu, kita akan mengangkat satu pujian lagi dari buku ini, nomor 20. Allah kuasa. Ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang menciptakan seisi dunia ini. Dan Dia juga yang mengatur segalanya. Mari kita pujikan pujian ini 2 kali. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali meskipun dalam tautan online. Sudah lebih dari 3 bulan kita tidak bersekutu di dalam gedung gereja seperti biasa, dikarenakan COVID-19 yang mengharuskan kita, terutama para lansia, stay at home. Yang saya mau sharingkan adalah awal peristiwa dari stay at home itu. Pada waktu itu ternyata suasana di beberapa supermarket gaduh. Para pembeli memborong barang-barang kebutuhan dengan luar biasa. Bertroli-troli mereka borong, sehingga beberapa kebutuhan seperti menghilang dari pasaran. Saya sendiri heran, apakah saya harus ikut seperti mereka borong, lalu dari mana uangnya dan mau disimpan di mana barang itu. Dan yang lebih mengherankan lagi, masker tiba-tiba hilang di pasaran, seperti hilang di pasaran, yaitu karena diborong oleh para pembeli. Nah, saya baru ingat bahwa di rumah tidak ada selembar masker pun. Lalu saya coba telepon ke beberapa apotek langganan saya, dan ternyata memang nggak ada masker, habis di mana-mana. Di beberapa Indomart, Alfamart yang kami datangi juga kosong, tidak ada masker. Sedangkan masker itu penting. Lalu saya
tidak bisa berbuat apa-apa selain saya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong beri saya masker, karena masker itu dibutuhkan. Ternyata pada suatu ketika sedang saya santai-santai di rumah, tapi hati saya selalu tertuju kepada Tuhan. Dengan arti lain, tetap berdoa meskipun tidak dalam posisi doa, melipat tangan, menundukkan kepala, dan memejamkan mata. Saya tetap kontak dengan Tuhan. Tuhan, tolong beri saya masker. Nah, pada waktu itu tiba-tiba pintu diketuk. Ada paket. Dan waktu buka, ternyata isinya masker dan banyak berpuluh-puluh. Ya Tuhan, terima kasih. Doa saya terjawab. Teman-teman, Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak memberi kebutuhan yang besar-besar saja yang kita perlukan. Hal-hal yang kecil pun Tuhan perhatikan. Sehingga masker yang dianggap sepele juga Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Bukan itu saja teman-teman, selama di dalam rumah terus, tidak bisa kemana-mana, kebutuhan yang pokok Tuhan selalu kirim. Hampir tiap hari ada saja keponakan A, keponakan B, atau teman A, teman B yang datang selalu membawa kebutuhan-kebutuhan untuk sehari-hari saya. Antara lain vitamin, saya tidak usah cari, tidak usah beli. Alkohol yang diperlukan juga, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti 9 bahan pokok Tuhan kirimkan terus dan terus hingga saat ini. Terima kasih Yesus. Sekian kesaksian saya. Terima kasih untuk Tante Haryani yang sudah membagikan kebaikan Tuhan untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gatot. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian dari buku nomor 271, Sabdalah Sekarang Tuhan. Sabdalah sekarang Tuhan, hamba mendengar, hamba penuh firman-Mu. Sabdalah sekarang Tuhan, hamba mendengar. Sabdalah, hamba perlu sekarang firman Tuhan. Sabdalah sekarang Tuhan, hamba mendengar. Sabdalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah
yang setia hadir dalam hidup kami. Tolonglah kami semua agar kami dapat mengerti firman. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua agar kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema persekutuan usia lanjut pada saat ini yaitu kuasa Allah melampaui doa kita. Marilah kita memperhatikan nyanyian berikut ini. Resah di hatimu, bila kelam kalbu tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda hatimu, sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara, kita di bumi, Allah di surga. Namun Allah menyediakan sarana komunikasi
yang bisa kita pakai 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, non-stop, tanpa pulsa lagi. Kita yang di bumi bisa berkomunikasi dengan Allah yang di surga melalui doa. Dia hanya sejauh doa. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita pernah berdoa. Bahkan rutin berdoa dan biasa untuk berdoa. Berdoa pada waktu pagi, siang, petang, maupun malam. Berdoa ketika bangun tidur maupun ketika akan tidur. Berdoa sebelum makan dan sebelum bepergian. Berdoa ketika sehat maupun ketika sakit. Ketika kita atau anggota keluarga kita atau sahabat kita sakitnya semakin parah, kita pun semakin intensif berdoa. Ketika menghadapi persoalan yang mengepung kita, kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ada doa yang diucapkan, tetapi ada pula doa yang dinyatakan dalam batin tanpa disuarakan dengan mulut. Ada doa syukur, ada pula doa permohonan. Ada doa permohonan untuk orang lain, ada pula doa permohonan untuk diri sendiri. Saudara-saudara, di dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu dalam surat Efesus, Paulus juga berdoa bagi jemaat Efesus. Berdoa supaya apa? Yang pertama, aku berdoa supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Berdoa supaya apa? Yang kedua, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Berdoa supaya apa? Yang ketiga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Efesus berulang kali dipakai kata en Christoi, di dalam Kristus. Kita perlu berada di dalam Kristus. Apa maksudnya? Kita tenggelam di dalam Kristus. Untuk memahami makna tenggelam di dalam Kristus, perhatikanlah perbedaan batu dan spons. Perhatikanlah bedanya batu dan spons ketika dimasukkan ke dalam air.
ketika sebuah batu direndam di dalam air, maka batu di dalam air, tetapi air tidak merasuk di dalam batu. Hanya permukaannya saja yang basah. Ketika sebuah spons direndam di dalam air, maka yang terjadi spons di dalam air dan sekaligus air meresap ke dalam spons. Saudara-saudara, ada orang Kristen bagikan batu. Bagian luarnya saja yang basah, dibasahi oleh air baptisan. Entah itu baptisan selam maupun baptisan perci. Ia berada dalam persekutuan jemaat, berada dalam keluarga Kristen, lingkungan Kristen. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, ia aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Ia ada di dalam Tuhan, tetapi tidak sedikit pun Tuhan dipersilakan masuk ke dalam hidupnya. Ia mengakui tinggal di dalam Tuhan, tetapi ternyata Tuhan tidak tinggal di dalam diri orang itu. Itu bukanlah Christoi. Yang dimaksud dengan Christoi di dalam Kristus, yaitu ketika kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, seperti spons yang direndam di dalam air. Paulus menyatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Itulah Christoi. Itulah artinya tinggal di dalam Kristus. Orang Kristen yang seperti spons, dia akan tenggelam di dalam Kristus, tenggelam di dalam kasih Allah, tenggelam di dalam kasih Kristus. Sehingga di dalam hidupnya ia mengalami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Saudara-saudara, betapa lebarnya kasih Kristus. Siapapun bisa direngkuh oleh kasih Allah, termasuk orang-orang yang dicap, distempel negatif sebagai biang kerok dalam keluarga, sebagai sampah masyarakat, bisa direngkuh oleh kasih Allah. Ketika kita berada di dalam kandungan ibu sampai berusia lanjut, ternyata rengkuhan kasih Allah tetap kita alami. Ketika kita berada di kampung halaman, maupun ketika kita berada di kota metropolitan, kasih Allah tetap merangkuh kita. Itulah kasih Allah yang begitu lebar, yang merangkuh kita, siapapun kita. Betapa panjangnya kasih Allah. Kasih Allah begitu panjang. Sepanjang apa?
dari kekal sampai kekal. Kasih manusia ada batasnya, dibatasi oleh waktu. Kasih manusia dibatasi oleh kepentingan. Habis manis, sepah dibuang. Kasih manusia juga dibatasi oleh hati yang luka. Oleh karena hati ini sudah dilukai, maka tiada maaf bagimu. Nggak sudi untuk bertemu. Buang muka ketika berpapasan. Namun kasih Allah begitu panjang, dari kekal sampai kekal. Walaupun kita jarang berdoa, Allah tetap mengasihi kita. Walaupun kita tidak setia mengasihi Allah, tetapi Allah tetap setia untuk mengasihi kita. Itulah kasih Allah yang begitu panjang, dari kekal sampai kekal. Termasuk kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang panjang, yang kekal itu. Saudara-saudara, betapa tingginya kasih Allah. Ada yang mengatakan, persoalan-persoalan hidupku bagaikan gunung yang tinggi. Kasih Allah melampaui persoalan kita yang setinggi gunung. Dengan kemampuan intelektualnya, manusia bisa terbang melebihi burung, bisa terbang sampai ke bulan. Namun kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus lebih tinggi lagi. Kasih Allah itu bisa membuat manusia mencapai surga. Saudara-saudara, betapa dalamnya kasih Allah. Bila kita berada dalam dasar jurang dosa, sedalam apapun jurang itu, kasih Allah sanggup menjangkaunya. Bila kita berada dalam dasar jurang keterpurukan, sedalam apapun jurang itu, kasih Allah mampu untuk menjangkau dan meraih kita. Bila kita berada dalam dasar jurang penderitaan, kasih Allah sanggup untuk meraih kita. Jika kita berada dalam dasar jurang maut, kasih Allah pun sanggup menjangkaunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, marilah kita gunakan kesempatan yang ada untuk berdoa. Ingatlah, kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga janganlah kita mengatur Allah harus begini, harus begitu, harus dengan cara seperti ini, bukan dengan cara seperti itu. Harus sekarang Tuhan, jangan ditunda-tunda. Loh, kok jadinya kita yang mengatur Tuhan dalam doa kita? Saudara-saudara, Allah Maha Kuasa, sehingga kuasa Allah melampaui doa kita. Allah yang Maha Kuasa sebagai alamat doa kita,
ternyata juga Allah yang Maha Kasih. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Allah di dalam Kristus. Sehingga kuasa Allah sanggup melampaui doa kita. Kuasa Allah melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan atau kekhawatiran. Bukalah diri kita untuk dikuasai oleh kasih Allah. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa sekaligus Maha Kasih, sebagai bagian dari penduduk bumi ini, kami berdoa bagi setiap upaya dalam mewujudkan kehidupan di bumi yang makin baik, termasuk dalam menanggulangi agar bumi ini tidak makin panas. Kami percaya Tuhan menyertai setiap upaya. Sebagai bagian dari Indonesia, tolonglah kami seluruh rakyat Indonesia agar kami dapat bersatu dalam kemajemukan kami. Pemimpin dan rakyat sama-sama berkontribusi memberikan yang terbaik agar Indonesia semakin baik, termasuk dalam kami memutus mata rantai penyebaran penyakit COVID-19. Kami berdoa bagi gerejamu. Mampukanlah gerejamu untuk setia, bersekutu, bersaksi, dan melayani dimanapun Tuhan mengutus gereja. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kaum usia lanjut. Mampukanlah mereka ya Tuhan untuk tetap bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan amat lebar, amat panjang, amat tinggi, dan amat dalam. Karuniakanlah kesehatan kepada kaum usia lanjut. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan yang terbaik. Sehingga jika Tuhan memberi kesembuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh anggota keluarga kami, baik di dalam kota, di luar kota, maupun di luar negeri. Kami percaya Tuhan setia menyertai mereka. Inilah doa-doa kami, dengarkanlah dan kabulkanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Pak Gatot yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, sekarang tibalah waktunya bagi kita untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa mengumpulkan, memasukkan persembahan kita ke dalam amplop
Kita tulis tanggalnya, tanggal hari ini 30 Juni. Nah, amplop-amplop persembahan ini kita simpan nanti pada saat kita sudah memulai kembali persekutuan di gedung gereja di Kelapa Jengkir. Kita bisa bawa amplop-amplop persembahan kita untuk kita kumpulkan di sana. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan pujikan sebuah lagu nomor 262, Persembahanku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima. Karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang dengan membawa persembahan yang semuanya ini berasal dari Engkau. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma, opa, bapak ibu sekalian, kita akan segera mengakhiri persekutuan pada hari ini. Tapi jangan khawatir, 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi. 2 minggu lagi itu berarti tanggal 14 Juli. Catat tanggalnya, dilingkari di kalender supaya kita tidak lupa. Nah, setiap hari di rumah kita masing-masing jaga kesehatan, kita tetap semangat, kita muji Tuhan, ya, kita puji Tuhan setiap hari supaya hati kita gembira. Dengan gembira kita sehat, dan tentunya jangan lupa baca firman Tuhan dan kita doa setiap hari, ya, karena Tuhan selalu mendengarkan doa kita dan Tuhan selalu menjawab apa yang kita butuhkan. Tuhan selalu memberi sesuai dengan keperluan kita. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu dekat dengan kita, ya, dan Dia selalu mendengar doa kita. Untuk mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian, yaitu Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu.
Setelah kita selesai menyanyikan lagu ini, Pak Pendeta Gatot akan menyampaikan berkat yang akan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kehutan menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai dirimu, bila sengsara menimpa ke atasmu, ingat Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara, marilah kita menjalani hidup ini sebagai saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber damai sejahtera, yang telah memanggil saudara sekalian dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, senantiasa melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara sekalian, karena Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa